Juara bola Kita bisa. Kita langsung lagi semakin asik bahasa mengenai Timnas U23 yang akan bertarung melawan Irak dalam hitungan jam di perebutan tempat ketiga Piala Asia U23 yang berlangsung di Doha, Qatar. Bung tadi mengatakan bahwa tergantung racikan Shin Tae-yong penampilan Timnas kita di pertandingan sangat krusial ini, Bung. Yep. Apakah Shin Tae-yong menemukan selain formasi terbaik, juga ramuan strategi yang terbaik, mengingat hadir tanpa Kapten Rizky Ridho yang terkena kartu merah. Tapi kita kedatangan kembalinya striker Rafael Struijk. Saya melihat, Bung, sepanjang Rafael Struijk tampil, kombinasi dan saling pengertian yang bagus itu dia sudah dapatkan dengan Marcelino, dengan Witan. Jadi permutasi mereka juga bagus banget. Saat melawan Uzbek tanpa Rafael Struijk, saya juga melihat bahwa Marcelino itu hampir tidak efektif. Itu gimana, Bung, kira-kira? Apakah ini bisa segera kita dapatkan kembali, Bung, efektivitas penyerangan kita? Saya bicara pertama dari Sananta Ramadan. Sananta adalah tipikal striker yang killer. Ya. Beda dengan Rafael. Rafael, dia adalah tipikal striker yang bermain dengan zonal marking. Dia berani pegang bola, dia berani giring bola, dia berani jemput bola. Itu nilai besar pada dia, Bung. Ini yang tidak ada di Sananta. Betul. Ketika Rafael main, Marcelino jauh lebih bebas bermainnya, jauh lebih enak. Persis. Jadi sekarang duel melawan Irak adalah duel di mana kita mencoba mengoptimalkan 90 menit kedua untuk tiba di Paris di Olimpiade dengan peringkat ketiga. Dan saya berharap memang kehadiran Rafael William Struijk yang sudah mengemas 2 gol, yang sudah mempertontonkan aksi yang ciamik sejak fase grup, ini bisa membuat Indonesia jauh lebih total, jauh lebih pede juga, walaupun kita di belakang kehilangan Rizky Ridho. Tetapi tanpa Rizky Ridho, saya melihat sebetulnya Shin Tae-yong juga punya pilihan. Pertama tentu kalau dengan mengedepankan konsep 3-4-3, formasi yang sangat dikedepankan selalu oleh Shin Tae-yong. Posisi Rizky Ridho bisa diisi oleh Komang Teguh. Selebihnya adalah konsep the winning team tadi. Tetapi memang semua ini adalah keputusan teknis yang menjadi wilayahnya Shin Tae-yong. Kita tidak berani berandai-andai, tidak juga punya kekuatan untuk mendikte Shin Tae-yong, tetapi doa kita adalah bagaimana Indonesia optimal dalam 90 menit kedua ini. Bagaimana Indonesia bisa optimal dalam 90 menit pertandingan melawan Irak dengan catatan dari Bung Hardiman tadi. Kembali, Bung, katakanlah formasinya tetap 3-4-3. Lalu laga menentukan lawan Irak ini boleh dong diantisipasi bahwa Irak akan melakukan langsung pressing ketat atau pressing tinggi, high pressing sejak awal, Bung, ya. Dan mestinya setelah belajar dari pertandingan lawan Uzbek, anak-anak muda Indonesia lebih siap, Bung, ya, mutu ini ya. Harus lebih siap kan, Bung, ya. Dan Komang Teguh kalaupun dia dipasang tidak akan menghadapi masalah mungkin, Bung. Komang Teguh dia sudah teruji dan juga sudah terbukti dengan 2 golnya. Betul. Dia tidak hanya piawai di belakang, tapi juga bisa jago untuk potensi bikin Buktinya gol. 2 gol lewat sudut kepala dia, Bung. Dan ini kemudian yang membuat kita sebetulnya masih dalam konteks tetap percaya diri. Tetap percaya diri. Saya sepakat banget, Bung Hardiman. Harus percaya diri. Dan duel melawan Irak harus kita optimalkan. Dan saya berharap tidak ada jalan ketiga. Tidak jalan ketiga. Yang mengharuskan ketika Indonesia kalah lawan Irak jangan sampai terjadi. Maka itu membuat Indonesia harus bertanding melawan Guinea dari Afrika. Sama-sama lolos untuk menentukan posisi keempat gitu, Bung, ya. Tiket keempat ke Olimpiade. Nah, tentu yang terbaik adalah menang lawan Irak. Tapi andai kata belum menang, masih ada peluang melawan Guinea. Guinea sendiri kan bukan tim yang sembarangan, Bung, ya. Bisa lolos sejauh ini sebagai tim yang katakan
posisi 4 kalau nggak salah gitu Bung. Dari Afrika udah luar biasa kan sebetulnya. Mereka adalah tim keempat dari zona Afrika. Iya. Mereka di Piala Afrika Under 23 kalah di semifinal melawan Mesir. Oke. Lalu dalam partai playoff 3-4 mereka juga kalah kepada Mali. Ya. Itulah yang membuat Guinea harus berhadapan dengan peringkat keempat di Piala Asia ini, Piala Asia Under 23 ini. Dan duel ini jika Indonesia kalah melawan Irak, walaupun saya tidak berharap. Saya hanya berpikir menang lawan Irak, Bung. Tetapi kita harus memperebutkan tiket terakhir untuk tiba sebagai tim ke-16 di Olimpiade musim panas di Paris bulan Juli Agustus. Itu adalah melawan Guinea pada tanggal 9 Mei. 9 Mei. Seminggu lagi. Dan itu betul. Dari yang diumumkan oleh situs resmi FIFA itu akan dilangsungkan di Clairefontaine di Prancis, 50 km dari Paris. Dan semoga Indonesia bisa menang, semoga, ya kan? Dan walaupun itu tidak saya harapkan, karena saya berharap Indonesia lolos lewat jalan kedua ini versus Irak. Nah, itu tadi beberapa skenario untuk Indonesia bisa tampil di Olimpiade musim panas, Olimpiade Paris yang sebentar lagi digelar di tentu saja Prancis, di Paris, Prancis. Tapi saya sepakat Bung Hardiman bahwa skuad Garuda Muda mesti tampil habis-habisan. Harus. Istilah Bung Hardiman tadi itu harus optimal. Dengan optimal, tampil total dengan totalitas, tapi mainnya rileks. Ya. Dengan fokus yang juga terjaga. Dengan fokus terjaga sejak kick off oleh wasit. Sejak detik pertama. Dan harus waspada pada menit-menit rawan tadi Bung ya. Itu dia. Menit-menit rawan. Itu dia. Hati-hati kita menit rawan karena Irak itu sering menang lewat gol penalti. Di waktu normal ya Bung ya, bukan di penalti. Saya juga agak sedikit memendam kekhawatiran untuk Justin Hubner. Ini anak temperamental. Tetapi dia cerdas. Apa yang harus bisa dia lakukan, dia lakukan. Betul. Kita harapkan Justin Hubner mampu mengendalikan, mengelola katakanlah emosinya ketika dia meluap-luap dengan rasa kebangsaannya kan Bung ya, dengan semangat nasionalisme yang tinggi, karena ini partai yang super pentingnya Bung ya. Kita harapkan bukan hanya Justin, seluruh pemain Indonesia Bung. Jadi tetap doa kita Bung ya. Amin. Segenap partisan sepak bola Indonesia di tanah air dan juga yang hadir, kata tiket sudah terjual ludes Bung di Doha untuk di partai Indonesia melawan Irak ini Bung. Doa kita tetap menyertai mereka ya Bung ya. Amin. Dan kita harapkan Timnas U23 Indonesia mencatat hasil emas lagi Bung. Terima kasih Bung Hardiman untuk diskusi hari ini. Bang Iwan sama-sama. Terima kasih juga. Terima kasih juga. Sama-sama. Sebuah bagi saya sekaligus pencerahan ngobrol-ngobrol tentang sepak bola dengan Bung Hardiman Koto. Kita akan hadir lagi tentu saja mudah-mudahan pada episode mendatang, insya Allah ketika Indonesia mampu menang atas Irak untuk memastikan lolos ke Olimpiade Paris pada episode yang akan datang. Tetaplah bersama kami. Terima kasih untuk kesempatan kali ini. Jangan lupa terus ikuti konten Juara Bola di sosmed yang sudah Anda bisa lihat di layar. Dan jangan lupa Juara Bola juga hadir ke hadapan Anda dengan dukungan Heyo Coffee, tempat nongkrong yang asik, kafe yang asik dengan kopi yang mantap di Jalan Kapten Tendian nomor 41, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Sampai sini dulu kali ini, kita jumpa lagi pada episode yang akan datang. Terima kasih, Juara Bola, kita bisa.